memberkati kita pada malam hari ini terambil di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah siapa yang memegang kendali. Sekali lagi, siapa yang memegang kendali. Dalam bagian Markus ini, khususnya dalam pasal 4 ayat 35 sampai 41, menggambarkan bagaimana Yesus terus tidur di tengah badai yang sedang mengamuk. Di saat para murid ketakutan. Baru ketika para murid membangunkan dia, dan dia bangun untuk menenangkan badai tersebut. Bagaimana mungkin Yesus bisa tetap tenang sementara murid-muridnya, para nelayan berpengalaman yang tentu tidak asing dengan badai yang datang tiba-tiba. Mereka begitu ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika badai itu datang, tentunya Petrus dan kawan-kawan, mereka sudah terbiasa menghadapi badai di tengah-tengah lautan ataupun di tengah-tengah danau. Karena mereka adalah nelayan yang sudah sangat terbiasa. Tetapi ketika mereka menghadapi ini, mereka menjadi takut dan tidak berdaya. Tetapi Yesus tetap tenang karena Dia adalah Allah yang mengendalikan penuh situasi tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita atau Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas alam ciptaan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Tidak ada keadaan yang berada di luar kendalinya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini ataupun yang akan datang, itu semua berada dalam kendali Tuhan. Sama seperti Dia sanggup menenangkan badai, Dia juga sanggup menolong kita untuk melewati berbagai krisis dan tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini jika Anda atau kita semua sedang berada di tengah-tengah situasi yang menakutkan, ingatlah bahwa Yesus tetap berkuasa penuh. Tuhan Yesus bukan hanya saja sanggup mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hati kita. Dia juga sanggup menolong kita semua. Menolong Anda, menolong saya dan saudara untuk melewati setiap badai kehidupan ini. Karena Dialah yang memegang kendali seluruh keberadaan hidup kita, seluruh keberadaan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita tetap tenang. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya
bahwa Dialah yang memegang seluruh kehidupan kita, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, mari percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.